Kelompok cyber pro-Palestina dilaporkan berhasil melumpuhkan pabrik militer Israel. Mereka melancarkan serangan cyber, menargetkan 2 pabrik Israel pembuat komponen militer. Dikutip dari Tasnim News Jumat 4 Juli, serangan terbaru ini dilakukan oleh kelompok bernama Cyber Support Front terhadap 2 pabrik di wilayah pendudukan Zionis. Operasi cyber ini berhasil melumpuhkan lini produksi kedua pabrik tersebut secara total. Selain itu, para peretas juga berhasil mencuri lebih dari 6 terabita data sensitif dan rahasia dari kedua pabrik militer Zionis. Bahkan data yang dibocorkan mengungkap kolaborasi perusahaan Amerika Serikat dan Eropa dengan industri militer Israel. Kerjasama itu diduga untuk memproduksi senjata pemusnah massal yang digunakan di Gaza. Sementara itu, Cyber Support Front menyebut aksi ini sebagai balasan atas genosida yang dilakukan rezim Zionis di Gaza. Para cyber menyatakan siap melancarkan serangan lanjutan terhadap industri militer Zionis. Serangan ini menyoroti kerentanan infrastruktur militer Israel terhadap Perang Dunia Maya. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir, kelompok aktivis pro-Palestina Handala juga sudah melakukan serangkaian serangan cyber yang menargetkan fasilitas Israel. Akibatnya terjadi kebocoran data militer yang sensitif, komunikasi diplomatik, dan informasi rahasia lainnya. Serangan teknologi tingkat tinggi ini menurut para ahli cyber telah mengganggu operasi rutin dan mempersulit lanskap keamanan cyber bagi rezim Zionis. Press TV melaporkan dalam operasi terbarunya, Handala Hack Team pada hari Ahad mengumumkan bahwa mereka telah meretas Silicom yang menggambarkannya sebagai perusahaan penyamaran unit 8200 yang terbesar dan paling ditakuti. Unit 8200 yang terkenal itu adalah Badan Intelijen Israel yang bertanggung jawab atas spionase elektronik, intelijen sinyal, deskripsi kode, dan perang cyber di antara operasi rahasia lainnya. Unit tersebut memainkan peran penting dalam aparat intelijen militer Israel dan bekerja sama dengan Badan Mata-Mata Mossad yang terkenal karena operasi teror rahasia di luar negeri. Handala mengatakan operasinya yang menargetkan Silicom merupakan tindakan balasan sebagai respons atas tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar yang dibunuh oleh rezim Israel pada 16 Oktober. Menurut jaringan peretas tersebut, Silicom adalah perusahaan penyamaran terbesar yang dibuat oleh unit 8200 untuk tetap tersembunyi dan tidak terdeteksi. Perusahaan ini bertanggung jawab atas desain dan implementasi semua stasiun mata-mata elektronik unit 8200 dan Mossad di wilayah pendudukan dan di seluruh dunia. Handala mengungkapkan bahwa semua anggota kunci dan manajer senior Silicom adalah perwira rahasia berpangkat tinggi dari unit 8200 dan berjanji untuk mengungkapkan identitas orang-orang ini dalam waktu dekat. Dalam video yang dipublikasikan di Telegram, Handala menunjukkan panel keamanan untuk unit 8200 dan mengatakan bahwa mereka memperoleh sekitar 40 terabyte data rahasia dari server mereka, termasuk semua email, korespondensi, dokumen administratif dan keuangan, dokumen penelitian dan pengembangan, panggilan, dan lain-lain. Handala juga melaporkan bahwa setelah berbulan-bulan berada dalam jaringan yang sepenuhnya terisolasi dari perusahaan penyamaran ini, mereka telah menghapus sebanyak 40 terabyte datanya, termasuk file cadangan server. Handala mengatakan akan segera membocorkan dokumen tersebut. Pada hari Selasa, kelompok cyber itu mengumumkan serangan kedua yang berhasil terhadap Silicom. Dalam gelombang serangan kedua, Handala menghapus semua data dari 300 komputer di dalam perusahaan Israel itu untuk menunjukkan kemampuan cybernya yang canggih. Pada hari Kamis, Handala mengatakan di Telegram bahwa 96 jam setelah meretas Silicom, meskipun ada pakar keamanan cyber senior dari unit 8200 di perusahaan ini yang hadir 24 jam sehari, mereka belum dapat memulihkan data yang bocor. Semua kantor dan jalur produksi perusahaan ditutup
Kami sarankan pakar Handala datang untuk menyelesaikan masalah. Katanya menyindir otoritas rezim dan ketidakefektifan mereka. Menurut Handala, kantor Silkom di wilayah pendudukan Amerika Serikat dan Denmark ditutup karena serangan cyber Handala. Pada hari Kamis, kelompok tersebut mengumumkan bahwa mereka telah meretas jaringan pendanaan dan pencucian uang Mossad yang dikenal sebagai SSV Blockchain Network. Menurut Handala, Mossad telah mentransfer uang ke jaringan mata-matanya yang luas di seluruh wilayah Asia Barat melalui protokol khusus dalam blockchain. Mossad menunjukkan keyakinan yang begitu besar terhadap ketangguhan protokol ini sehingga mereka menawarkan hadiah bug bounty sebesar $1 juta Amerika Serikat bagi peretas manapun yang mampu membobol infrastruktur mereka. Namun setelah 4 bulan kerja keras oleh puluhan peretas Handala, mereka berhasil membobol blockchain dan membocorkan seluruh 8 terabyte informasi yang sangat sensitif di dalamnya. Informasi tersebut mencakup semua dokumen keuangan, kontrak, dokumen administratif, log semua transaksi, operator, klaster, node, seluruh sumber proyek, email, rekaman rapat, rekaman panggilan, dan lain-lain. Kelompok peretas tersebut juga telah terlibat dalam serangkaian serangan cyber lainnya, merusak banyak situs web dan membahayakan akun beberapa politisi rezim Israel yang terkenal. Di antara mereka yang menjadi sasaran adalah mantan Kepala Staf dan Menteri Luar Negeri Gabi Ashkenazi, mantan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz, mantan Perdana Menteri Ehud Barak, dan mantan perwira senior di Mossad dan Duta Besar Israel untuk Jerman Ron Prosor. Pada pertengahan April, para peretas Handala berhasil menyusup ke sistem radar militer Israel dan menghancurkan sistem pertahanan udara Israel yang banyak digembar-gemborkan Iron Dome. Kelompok tersebut membuktikan klaimnya dengan membagikan tangkapan layar yang mendokumentasikan pertasan radar tersebut. Serangan cyber multifaset ini juga menargetkan Radar Electronics, sebuah perusahaan teknologi militer yang bersekutu dengan tentara Israel yang mengakibatkan pelanggaran yang diperkuat oleh gambar dashboard yang bocor. Operasi Handala selanjutnya meluas ke operasi psikologis, karena para peretas menyebarkan 500.000 pesan teks kepada para pemukim Israel, memperingatkan mereka tentang serangan yang akan segera terjadi. Dalam pelanggaran besar lainnya pada bulan Juni, Handala mengaku bertanggung jawab atas peretasan Zerto, sebuah firma militer Israel yang mengkhususkan diri dalam layanan keamanan cyber yang penting. Para peretas mencuri data sebanyak 51 terabyte yang mengungkapkan informasi sensitif yang sangat penting bagi operasi Zerto sehari-hari. Pada akhir September tahun lalu, setelah pembunuhan pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah dalam serangan udara Israel di Beirut, Handala melakukan serangan cyber yang ditargetkan pada Pusat Penelitian Nuklir Sorek atau NRC, sebuah fasilitas nuklir penting di wilayah Palestina yang diduduki. Kelompok tersebut mengungkapkan telah memperoleh data yang komprehensif, termasuk email, peta infrastruktur, rincian personel, dan dokumen administratif. Dalam sebuah pernyataan resmi, kantor Perdana Menteri Israel mengakui adanya insiden di Sorek, tetapi menahan diri untuk tidak mengungkapkan rincian spesifik karena aktivitas nuklir rezim tersebut diselimuti kerahasiaan. Berbicara atas nama Komisi Energi Atom Israel, pernyataan tersebut menyatakan insiden tersebut diketahui dan sedang diselidiki. Pusat Penelitian Nuklir Sorek mempertahankan protokol keamanan informasi tingkat tertinggi sesuai dengan peraturan keamanan nasional. Namun, menurut para ahli keamanan, pelanggaran tersebut sangat membahayakan kemampuan nuklir Israel dan diperkirakan akan memiliki implikasi yang luas bagi rezim tersebut, menurut para ahli. Dalam upaya sia-sia untuk menampilkan citra kekuatan dan tak terkalahkan, rezim Israel tetap bungkam dan merahasiakan serangan cyber yang dilakukan oleh kelompok pro-Palestina, termasuk Handala. Otoritas Israel menolak berkomentar tentang sejauh mana atau dampak serangan tersebut yang menargetkan infrastruktur penting mereka, sejalan dengan kebijakan untuk tidak mengungkapkan informasi tentang korban militer mereka. Menurut pakar keamanan cyber,
Bungkamnya ini merupakan upaya untuk mencegah kesadaran publik yang luas tentang serangan ini, meminimalkan rasa malu bagi rezim pendudukan, dan menyembunyikan sejauh mana kelompok pro-Palestina telah berhasil menembus sistem digital Israel.